Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa kembali dalam channel Sang Nyoman Bang Bang Kusumajaya. Ya, tentunya video kali ini merupakan video pembelajaran pendekatan bilangan bulat ya. Jadi Bapak akan mengulas tentang bilangan bulat dalam penjumlahan dan pengurangan ya. Mungkin lebih jelasnya, lebih detailnya ya, lebih terperincinya materi ini tentunya anak-anak perlu sikapi dengan cara menyimak sebaik mungkin ya. Mengapa? Karena beberapa latihan kemarin banyak yang tidak tahu mana negatif dan mana positif dari bilangan bulat. Nah, tentunya akan membingungkan nanti ya. Kalau tidak tahu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, tentunya tidak akan mengerti tentang penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat tersebut. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan secara rinci bagaimana langkah-langkah kita memahami bilangan bulat positif dan negatif. Ya, kita kembali ke layar lebar. Nah, di sini Bapak akan menggunakan beberapa pendekatan ya, ada pendekatan model garis bilangan, pendekatan pola bilangan, dan pendekatan muatan. Nah, di sini Bapak akan kembali membangkitkan materi yang ada di kelas 4 kemarin ya. Jadi tentang operasi bilangan bulat ya. Sebenarnya ini materi kelas 4, namun Bapak akan sinkronkan dengan materi kelas 6 sehingga anak-anak lebih mengerti dan memahami. Di masa pandemi Covid ini mungkin banyak yang terlena oleh liburan di rumah, belajarnya di rumah yang sering dibuatkan oleh orang tuanya. Namun posisi di sini anak-anak harus sekarang berubah ya, bukan berarti berubah seperti dalam video kemarin harus berubah jadi Power Ranger, enggak. Tapi kita berubah dalam pola belajarnya. Jadi kita tidak mengandalkan orang tua, saudara-saudaranya untuk menjawab soal, namun perlu menyimak video ini agar bisa memahami tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan 3 pendekatan yang Bapak gunakan. Jadi ada pendekatan model garis bilangan, pendekatan pola bilangan, dan pendekatan muatan. Berhubung dengan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat, kita gunakan pendekatan model garis bilangan maju mundur. Nah, di sini ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terbagi menjadi satu. Ada bilangan bulat positif. Ini posisinya maju. Kalau dia maju berarti dia positif. Sedangkan kalau dia diam, jadi 0, netral ya. Kemudian kalau dia mundur, negatif dia. Ya. Jadi mundur ke kiri, maju ke kanan ya. Ya, jadi operasinya ada operasi tambah, penambahan terus ya kalau maju. Kalau dia kurang itu balik arah dia, bukan mundur. Kurang itu balik arah ya. Jadi kita hitung 2 tambah 3 umpama ya. Jadi ada soal hitung 2 ditambah 3 dalam garis bilangan. Nah, di sini kita sudah disediakan garis bilangan ya. Bagaimana kita menentukan atau menggambar pernyataan dari hitung 2 ditambah 3 ya. Yang pertama kita dalam posisi netral dulu, 0 ya. Jadi 2 jadi posisi netral namanya 0, diam dia. Kemudian dia bergerak. Nah, ini ada seperti mobil, dia bergerak ya. Bergerak dia 2 langkah ya. Kemudian ditambah lagi 3, dia maju lagi ya. Ini contohnya ya. Kita ulang lagi. Dalam posisi dia, mobil itu bergerak karena ada penjumlahan penambahan. Dia harus maju dia ke kanan ya. Ya, maju 2 langkah. Kemudian tambah lagi 3 langkah. Nah, ini contohnya ya. Kalau hitungan bilangan bulat dalam penambahan dia akan maju terus. Berarti dia akan menambah terus ya. Kemudian nah ini sekarang apa itu kesimpulannya, dia kalau udah 2 ditambah 3 berarti sama dengan 5. Jadi bilangan positif 5 ya.
Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, jadi ya. Bagaimana dengan hitungan 2 ditambah min 3 atau negatif 3? Nah, garis ini berarti itu min atau bisa dibilang negatif. Jadi kita dalam mengucapkan angka ada strip 3-nya itu namanya min 3 atau negatif 3. Jadi hitunglah 2 ditambah min 3 atau negatif 3. Hitunglah 2 ditambah negatif 3. Hitunglah 2 ditambah negatif 3. Hitunglah 2 ditambah negatif 3. Nah, gimana langkahnya kita? Nah, ini sini sudah disediakan garis bilangan ya. Ya, kita posisi netral kembali ya. Sama seperti anak-anak kalau beli bensin di pompa ya, pasti dikembalikan ke 0 dulu. Baru diisi biar kelihatan angkanya berapa kita harus bayar ya. Sama juga seperti ini sini ya pelajarannya. Jadi hitunglah 2 ditambah negatif 3. Hitunglah positif 2 ditambah negatif 3. Nah, jadi mobil karena ini duanya positif plus ya, dia maju dia kedua. Maju kedua. Sekarang ditambah negatif 3. Berarti dia berbalik arah mundur dia. Nah, dia mundur, dia ngatrek dia ya. Kita ulang lagi dari awal ya. Nah, hitunglah 2 ditambah, hitunglah positif 2 ditambah negatif 3. Jadi langkah kita lihat dalam posisi netral dulu. Posisi diam di 0. Nah, ini contoh dalam mobil ya. Kemudian positif 2, berarti kita bergerak di angka 2. Nah, setelah kita nyampe di angka 2, ditambah lagi negatif 3. Berarti kita ngatrek dia alias mundur. Balik arahnya. Nah, ini ngatrek ya. Jadi ditambah negatif 3. Berapa jadinya? Nah, kita kasih apa itu? Kasih pentolan merah sebagai pengingat. Nah, jadi hitungan 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 3. Nah, kok negatif 3? Nah, ya, coba kita kembali ke posisi awal. Nah, ini mungkin salah. Nah, ini artinya ya. Kita kembali dulu ya, biar nggak bingung ini. Positif 2 ditambah negatif 3. Nah, jadi kita hitung dari posisi diam dulu. Nah, ini posisi diam. Nah, kita akan bergerak ke 2 langkah ke kanan, positif. Kemudian ditambah negatif 3, mundur dia. Nah, kita mundur, ulang-ulang ya dari awal ya biar nggak bingung. Jadi 2 ditambah negatif 3. Kita posisi netral dulu. Kayak mobil dinetralkan dulu sebelum berangkat. Baru 2 langkah ke kanan, positif. Berangkat. Kemudian negatif 3, mundur dia sekarang, mundur dia. Kita ulang, terlalu cepat ya, bingung jadinya ya. Hitunglah 2 ditambah negatif 3. Hitunglah 2 ditambah negatif 3. Posisi netral 0. Kemudian maju 2 langkah. Nah, kemudian ini udah dikasih tanda ditambah negatif 3. Jadi ngatek dia. Nah, cepat ya. Ngerti? Ya, ada ulang lagi. Mungkin ada yang penasaran ya. Hitunglah 2 ditambah negatif 3. Jadi kita netral 0 dulu posisinya. Ditambahkan 2 langkah. Jadi 2. Ya. Kemudian ditambah negatif 3. Ini terus cepat. Kurang diperlambat ya. Langkah 2. Kemudian negatif 3. Kita tunggu apa bergerak sendiri ya. Nomor 2. Kemudian ya, kita ulang lagi kurang pelan ya. Jadi 2 ditambah negatif 3 dalam posisi diam dulu 0. Kemudian kita melangkah 2 langkah. 3.
kemudian kita ditambah min 3, berarti dia mundur, dia berbalik arah. Pas. Jadi 2 ditambah negatif 3 sama dengan, kita kasih pentolan dulu sebagai apa itu, pengingat ya. Jadi jawabannya min 1 atau negatif 1. Jadi 2 ditambah negatif 3, jadi 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Bagaimana kalau hitungan negatif 2 dulu sekarang? Negatif 2 ditambah 3, ya tentunya posisi diam dulu ya, posisi diam dulu, diam, kemudian mundur 2 langkah, negatif 2, kemudian ditambah, ini mundur dulu ya, ini posisinya mundur dulu, berarti dia ini mundur dia ya posisinya ya. Kita ulang lagi. Gimana cara ngitung negatif 2 ditambah 3? Nah, jelas kita posisi diam dulu ya, posisi diam di 0, kemudian kita mundur ya, jadi kita mundur negatif 2, kemudian kita maju sekarang ditambah 3. Nah, jadi jawabannya 1 dia. Jadi, nah ini kita kasih pengingat dulu, pentol merah. Iya. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Itu ya. Bagaimana dengan negatif ditambah negatif? Nah, itulah negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, posisinya dalam garis bilangan kita posisi diam dulu. Ya, posisi diam dulu. Ya. Berarti kita mundur dulu. Negatif 2. Kemudian ditambah lagi negatif 3 lagi. Nah, jadi berapa? Ya, jadi kasih pingat dulu negatif 5 ya, angka merah mobilnya menunjukkan angka merah negatif 5, berarti jadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Kemudian dengan 2 dikurangi 3. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, 2 dikurangi 3 berarti garis belakangnya posisi diam dulu ya, berarti dia 2-nya plus ya, jadi maju dia seret. Nah ya, 2 sekarang dikurangi 3, dia mundur sekarang. Ulang lagi, mundur sekarang ya, seret. Dia maju dia ya, berarti negatif 1 ya. Kita ulang lagi, posisi diam 2, positif 2 dulu, maju, kemudian berbalik arah, maju lagi ya, kurang ya, jadi min 3 bukan, jadi min 1 karena mundur, min 3, 2 dikurang 2 min 3 sama dengan min 1, jadi 2 dikurangi 3 sama dengan min 1 atau negatif 1. Jadi 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Ini pentingnya ya. Nah, sekarang 2 dikurangi negatif 2. 2 dikurangi negatif 2. Gimana caranya? Posisi diam kembali. Jadi mobil berangkat ke arah 2 langkah positif. Kemudian mobil bergerak dia karena dia negatif ya, jadi 2 dikurangi negatif 3, dia yang tadinya posisinya maju sekarang posisinya mundur dia, karena negatif dengan negatif sama dengan plus dia. Nah, jadi posisinya 5 dia. Nah, jadi ini negatif dengan negatif dijadikan plus dia, ini dikalikan ya dia, negatif kali negatif plus jadinya. Jadi dia mobilnya dalam posisi mundur, ya, yang tadinya maju dia 2, kemudian mobilnya berbalik arah ke negatif, tapi dia mundur ke positif, jadinya dia positif 5 ya. Ya, kita ingetin ya, kita kasih pengingat ya. Jadi
2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Mengapa 5? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Nanti anak akan menemukan di perkalian nih, negatif kali negatif positif sama dengan 5 ya. Nah, bagaimana dengan model garis bilangan anak panah? Nah, ini juga sama, ini anak udah terapkan ya. Kalau positif ke arah kanan, kalau negatif, kalau 0 netral ya, diem. Ini juga negatif arah kiri ya. Operasinya tambah dilanjutkan, kurang diubah menjadi operasi tambah dengan lawannya ya. Hasil operasinya ya. Jadi operasinya kalau tambah dilanjutkan, kalau kurang diubah menjadi operasi tambah dengan lawannya. Dilihat dari titik pangkal 1 sampai dengan ujung panah 2, dia adalah bilangan di bawah panah ya. Contoh, hitungan 2 ditambah 3, jadi dia maju 2 ditambah 2. Nah, ini udah anak terapkan ya, tugas-tugas yang tadi ya kemarin ya. 2 tambah 3 kena panah maju ya. Jadi garis merahnya jumlahnya 5 ya. Jadi 2 tambah 3 sama 5. Kemudian dengan negatif 2 tambah 3, terus bilangan tanah panah ya. Berarti kita ke negatif 2, kemudian kita tambah ke 3 langkah ke positif. Jadi jawabannya 1 positif ya. Jadi negatif 2 tambah 3 sama 1. Jadi sama dengan kalau anak-anak bisa umpamakan anak punya utang negatif 2, punya utang negatif 2, kita bayar dengan 3, masih disusuk dia sisa 1. Karena 2 dikurangi 3, nah, posisinya ini akan dirubah menjadi 2 ditambah negatif 3. 2 dikurangi 3 sama dengan 2 ditambah negatif 3. Berarti dia maju 2 langkah, kemudian dia mundur 3 langkah ke positif. Bukan ya, maaf ya. Jadi maju 2 langkah positif, kemudian mundur 3 langkah negatif ya. Jadi jawabannya negatif 1. 2 dikurangi 3 sama negatif 1. Bagaimana dengan pola garis bilangan anak panah kedua? Pendekatan akan menggunakan kesepakatan bahwa operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan, maka teknisnya harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya. Operasi penjumlahan artinya dilanjutkan ya. Suku pertama merupakan titik yang pertama kali diletakkan pada garis bilangan sebagai titik pangkal anak panah. Kemudian baru dilanjutkan dengan suku kedua sesuai dengan jenis bilangan. Jika suku kedua bilangan positif, gambar anak panahnya ke kanan sejauh besaran bilangannya. Jika suku kedua bilangan negatif, gambar anak panah ke kiri sejauh besaran bilangannya ya. Jadi Pak pertegas, suku pertama merupakan titik pertama kali diletakkan pada garis bilangan sebagai titik pangkal anak panah. Kemudian baru dilanjutkan dengan suku kedua sesuai dengan jenis bilangannya. Jika suku kedua bilangan positif, gambar anak panahnya ke kanan sejauh besaran bilangannya. Jika suku kedua bilangan negatif, maka gambar anak panahnya ke kiri sejauh besaran bilangannya ya. Sama tadi ya. Tuh, hitung 2 tambah 3. Nah, contoh ini kita tandai dengan bulatan kecil kuning ya. Ya, jadi 2 ya. Maju 2 ditambah dengan 3. Jadi otomatis 5 dia langsung ya. Jadi 1 garis bilangan. Bagaimana dengan negatif 2 tambah 3? Kita tandai dulu kuning ya, negatif 2. Kemudian jadi maju 3 langkah dia ke positif. Jadi sama 1 ya. Nah ya. Jadi negatif 2 tambah 3 sama 1. Kemudian hitung 2 dikurangi 3 sama dengan 2 ditambah negatif 3. Sebenarnya jadi tadi dulu 2, positifnya 2, kemudian mundur 3 langkah ke negatif sama dengan negatif 1 dia. Nah, jadi 2 ditambah dikurangi 3 sama dengan negatif 1.
penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat dengan pola bilangan. Nah, kalau kita pakai pola bilangan gimana caranya? Nah, ini pola bilangan ya. 4 tambah 5 sama dengan 9, 4 tambah 4 sama dengan 8, 4 tambah 3 sama 7, 4 tambah 2 sama dengan 6, 4 tambah 1 sama dengan 5, 4 ditambah 0 sama dengan 4, 4 ditambah negatif 1. Nah, berarti kita punya uang 4, jadi punya uang 4 rupiah. Kemudian kita punya utang negatif 1, kita punya utang, jadi sisanya 3 positif. Jika kita punya utang 4, nah, jika kita punya uang 4, jika kita punya 4 rupiah uang, kita punya utang 2 rupiah, negatif 2, sisanya 2. Jika kita punya uang 4 rupiah, punya utang negatif 3, jadi sisanya 1, dan seterusnya ya. Atau dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1, 4 dikurangi 2 sama dengan 2, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, 4 dikurangi 0 sama dengan 4, 4 dikurangi negatif 1 sama dengan 5. Nah, jadi negatif kali negatif positif dia ya. Jadi ini penting sekali, negatif kali negatif sama positif. Jadi 4 dikurangi negatif 1 sama dengan 5, 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 6, 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7, 4 dikurangi negatif 4 sama dengan 8. Jadi dijumlahkan ya, negatif kali negatif positif. 4 dikurangi negatifnya sama 9. Nah, ini pentingnya ya, ini ada tandanya ya. Jadi 4 ini netral ya, kalau ke bawah berbeda hasilnya ya. Ya. Nah, jadi 4 dikurangi negatif 5 sama 9 sama dengan 4 ditambah 5. Ya. Kemudian 4 tambah 8 sama 8, atau 4 dikurangi negatif 4 sama 8. 4 tambah 3 7, berarti 4 dikurangi negatif 3 sama 7. Kemudian 4 dikurangi 3 sama 1, jadi 4 ditambah negatif 3 sama 1 ya. Jadi A dikurangi B sama dengan A ditambah min negatif B. Jadi A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Jika kita menggunakan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat pendekatan muatan 1. Nah, ini contoh. Jadi ada kesepakatan bilangan 0. Bilangan 0 diwakili dengan muatan yang kosong atau muatan yang banyaknya unsur positif sama dengan banyak unsur negatif. Contoh, ini pakai muatan 1 ya, kosong positif negatif sama dengan positif negatif ya. Ketika muatan di atas mewakili 0, kosong ya, sama-sama dibagi. Kemudian kesepakatan bilangan positif diwakili dengan bilangan muatan positif sebanyak bilangannya. Contoh, positif. Jadi positif 2 sama dengan positif 3 ditambah negatif, atau negatif positifnya 4, negatifnya 2, simbang jadinya dia. Ini artinya ini positifnya 2, ini positifnya 3, negatifnya 1, berarti diambil 1, berarti masih 2 dia posisinya. Kemudian positif 4, negatifnya 2, kalau diambil 2 tetap dia posisinya 2, gitu ya. Ketika muatan di atas mewakili bilangan 2. Operasi yang digunakan dalam operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya. Operasi penjumlahan artinya muatan diwakili pada suku pertama ditambah digabung dengan muatan pada suku kedua. Hasil akhir dari operasi penjumlahan maupun pengurangan dapat dilihat dari banyaknya muatan hasil penjumlahan dan penggabungan. Contoh, hitung 2 dikurangi 3 sama dengan 2 ditambah negatif 3. Jadi plus 2 sama dengan negatif 1 dia ya, negatif 2, dan jadi plus 2 ditambah negatif 3, jadi sama dengan negatif 1 ya. Ini contoh ya. Jadi prosesnya dari sini dia, 2
2 positif, negatifnya 3. Kemudian dihilangkan, masih 1 dia negatifnya ya. Kemudian kedua dikurangi negatif 3, bisa 2 ditambah 3 plus 2 ditambah plus 3 sama dengan 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5 dia. Jadi ini negatif ya, lihat kursornya, negatif kali negatif positif ya. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat dengan muatan 1, kesepakatan ya. Contoh ini ya, 0 0 0 plus min plus min plus min plus min plus min ya 0 ya. Kalau 2 plus 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 min, negatif 2 ya, plus 2 ditambah negatif 4, jadi negatif 2 jawabannya ya. Tambah digabung kurang diambil ya. Nah demikianlah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat bukan bulat ya, bukan bulat. Jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara sederhana dengan melalui 3 pola pendekatan ya. Ada pola garis bilangan, ada pola bilangan, dan ada pola muatan ya. Dan semoga materi ini bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dipraktekkan secara langsung, direalisasi, ditindaklanjuti oleh siswa, sehingga siswa mengerti kedalaman materi dari bilangan bulat dalam penjumlahan dan pengurangan ya. Ini sebenarnya materi kelas 4 sebenarnya, namun Bapak berikan di kelas 6 untuk sebagai bahan penambahan, pembangkitan ilmu-ilmu yang sudah pernah diberikan di kelas 4, sehingga bisa menyambungkan kembali ke materi di kelas 6 ya. Jadi Bapak akan buka sedikit demi sedikit pemahaman anak tentang bilangan bulat dari kelas 4 dan selanjutnya kelas 5 dan kelas 6, sehingga materi-materi tentang bilangan bulat secara utuh bisa dipahami di kelas 6. Mungkin di kelas 4 ada kurang pemahaman dalam bilangan bulat, dalam penjumlahan dan pengurangan. Mungkin di kelas 5 sudah terbuka sedikit mengertinya, dan di kelas 6 lebih terbuka dan lebih memahami, sehingga mampu menyelesaikan soal-soal tentang bilangan bulat ya. Astungkaru, alhamdulillah, semoga bisa dipahami, disimak materi ini. Nah, materi ini merupakan suatu pemahaman yang benar-benar harus fokus, konsentrasi ya. Kalau tidak fokus ya susah ya. Jadi ya namanya materi butuh proses, butuh pemahaman, butuh pengertian, butuh waktu untuk bisa mengkaji, memproses dalam otak sehingga bisa dikuasai materi ini ya. Nah mungkin materi ini merupakan materi yang Bapak ambil dari Google ya. Bapak modifikasi dengan teknik penampilan melalui OBS Studio dan PowerPoint. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak mohon maaf, yang namanya manusia tidaklah sempurna seperti Tuhan ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, Ide Sang Widi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhan yang Maha Kasih ya. Dialah yang paling sempurna. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani kodrat kita. Nah Bapak sebagai guru berusaha menampilkan guru yang terbaik, memberikan pembinaan dan didikan agar anak itu memahami materi ya. Nah materi ini memang kecil kelihatannya, namun kalau memang tidak dipahami ya susah nanti ini materi akan berlanjut sampai ke SMP berikutnya, sampai SMA digunakan ya. Nah ini dasarnya sekarang ya. Dasar dari bilangan bulat di SD harus benar-benar dipahami, sehingga di SMP lebih gampang menyimak materi SMP, karena di SMP ada pengembangan materi bilangan bulat lagi, mungkin dalam soal
soal cerita, soal pemahaman dan soal-soal yang lain ya. Astungkare, semoga Bapak bisa mengantarkan anak ke masa depan yang cerah melalui didikan Bapak dan pimpinan Bapak di dalam video-video ini. Astungkare, Bapak bunuh diri, Bapak tutup dengan Paramasanti Om Santi Santi Santi.